Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Steviana Lestiavianti dengan NIM 215231153 dari kelas Perbankan Syariah 2D. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755. Isi Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Dukuh Kerten, Desa Jantiharo, Karanganyar, Jawa Tengah, salah satunya membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Sehingga sejak saat itu Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Lahirnya Perjanjian Giyanti dipicu adanya suksesi Kerajaan Mataram yang mendapat campur tangan VOC. Pertikaian itu melibatkan 3 calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Prabu Suyasa, yaitu Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 sampai 1726. Sementara Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat IV. Arya Mangkunegara yang seharusnya meneruskan tahta Amangkurat IV justru diasingkan ke Sri Lanka. Raden Mas Said juga mengklaim berhak dengan tahta Mataram sebagai salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Mangkubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Namun dalam perjalanan VOC justru menaikkan Pangeran Prabu Suyasa atau Pakubuwono II sebagai raja. Susuhunan Pakubuwono II 1745 sampai 1749. Kemudian memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta dan berdirilah Kasunanan Surakarta. Pemberontakan Pangeran Mangkubumi. Naiknya Pakubuwono II yang didukung VOC membuat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi yang berkoalisi dengan Pangeran Sambernyawa. Sebagai memperkuat jalinan kerjasama itu, Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Pangeran Sambernyawa. Perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa melalui perang gerilya di sejumlah wilayah Jawa merepotkan Pakubuwono II dan VOC. Pakubuwono II wafat pada tanggal 20 Desember 1749. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Namun, klaim Pangeran Mangkubumi tidak diakui oleh VOC, yang justru menunjuk putra Pakubuwono II bernama Raden Mas Sudjadi menjadi Pakubuwono III. Dalam menghadapi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sekaligus, VOC merasa kesulitan. VOC lantas melakukan taktik politik pecah belah atau memisahkan kedua pangeran tersebut. Pada tahun 1752, rencana VOC berhasil dengan Pangeran Sambernyawa menghentikan kerjasamanya dengan Pangeran Mangkubumi dan memilih berjuang sendiri. Akhirnya VOC dapat merayu Pangeran Mangkubumi agar berunding setelah pecah kongsi dengan kubu Pangeran Sambernyawa. VOC saat itu berjanji untuk memberikan sebagian kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono II. Menurut dokumen register harian milik Enhar, Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara itu berangkat menuju Semarang pada tanggal 10 September 1754 untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan khusus tersebut dihadiri oleh Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Tumenggung Rangga. Sementara Harting didampingi oleh Breton, Kapten Donkel, dan Vronkes. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, perundingan pertama digelar oleh VOC yang mengundang Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi dalam salah satu perundingan
Perundingan itu membahas pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, hingga terkait kerjasama dengan VOC. Pada 13 Februari 1755, perundingan mencapai kata sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Dampak Perjanjian Giyanti adalah mengakhiri dinasti Mataram Islam sebagai kerajaan independen. Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwana III, sedangkan Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dampak Perjanjian Giyanti juga membuat peradaban kebudayaan Jawa terpecah menjadi dua dengan terpusat di Surakarta dan di Yogyakarta. Perjanjian Giyanti membagi wilayah kedua kerajaan tersebut dengan dibatasi oleh Kali Opak. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah kekuasaan Surakarta, sementara sebelah barat Kali Opak merupakan wilayah Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Trah Mataram, Kasunanan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta akan terpecah kembali dengan lahirnya Kadipaten Mangkunegaran dan Kadipaten Paku Alaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.